Saudara, beragam aktivitas menyambut tahun baru disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya panggung hiburan yang berada di kawasan sekitar Sudirman, Jakarta. Dan untuk mengetahui suasana di sekitar kawasan Sudirman, Jakarta, kita sudah bersama dengan salah satu jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya di sana. Bene, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa Kompas TV, bagaimana persiapan Anda menjelang malam pergantian tahun baru nih? Nah, kalau saya saat ini sedang berada di daerah atau kawasan Sudirman begitu ya, di mana ini juga menjadi titik-titik atau kawasan yang nantinya juga akan digelar pagelaran menyambut malam pergantian tahun baru oleh Pemprov Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana kemeriahan pada malam hari ini gitu ya, malam pergantian tahun baru, saya mau mencoba nih mewawancarai orang begitu di sini, warga yang memang mengkhususkan waktunya untuk malam pergantian tahun baru. Nah, sepertinya saya kenal ini, ada orang di belakang saya, wajahnya nggak asing buat saya, penyiar radio juga nih, kayaknya Mas Beril nih. Coba kita datengin langsung ya. Mas Beril ya? Betul. Mas Beril, Bene, Halo. Kompas TV. Halo. Lagi ngapain nih, Mas? Lagi rekam-rekam aja nih, tuh. Lagi nge-vlog atau apa? Lagi nge-vlog aja mumpung di halte Sun Live di Polda. Iya. Mas, wawancara dikit boleh ya? Boleh. Mas Beril, ini gimana nih kemeriahan persiapan dan menjelang malam tahun baru ini? Ini jujur agak pick me dikit. Saya baru pertama kali ke Sudirman untuk untuk merayakan tahun baru, dan ternyata suasananya hangat ya. Walaupun kan katanya memang lagi nggak boleh ada kembang api, perayaan kembang api karena mengingat ada musibah di Sumatera dan Aceh sana. Cuma suasananya hangat, saya suka banget. Terus sambil ditemenin sama alunan-alunan musik di stage sana. Terus di sini juga nyaman juga nongkrong di halte Polda, di haltenya Sun Live gitu. Iya. Mas Beril, ini saya mau tanya sedikit, ini kan menjelang atau sudah akhir tahun nih. Yes. Banyak kondisi ketidakstabilan soal hidup gitu ya. Banyak juga kalau kata Gen Z sekarang ini indis ekonomi gitu ya. Ini perlu ada yang planning atau kesiapan. Ya. Nah, Mas Beril mungkin punya tips dan trik gitu untuk masyarakat, gimana sih Mas untuk menghadapi tahun-tahun ke depan? Kalau tahun depan itu kan 2026 kan nggak cuma tahun depan, tahun ini juga pasti ada aja yang tidak tidak kita pernah pikirkan terjadi gitu ya. Penting banget punya asuransi jiwa tahu teman-teman. Jadi kayak biar semuanya tuh bisa terhandle dengan baik. Kalau saya sama keluarga sama temen gitu percayanya sama Sun Life. Ini juga di halte Sun Life, jadi kayak oh iya benar, Sun Life udah 30 tahun sama keluarga sama teman-teman saya. Mana perlindungannya juga mudah, gitu, udah gitu fleksibel dan lain-lain. Pokoknya asuransi jiwa penting, sumpah harus. Terakhir nih Mas Beril, soal harapan ini ya. Ini kan menyambut tahun baru 2026, mungkin punya harapan atau juga saran buat pemirsa Kompas TV yang lagi ada di rumah nih untuk tahun depan apa nih? Buat teman-teman yang over the year 2025 selalu insecure, tolong tutup 2025 dengan optimis dan pede ya. Rencanakan, plan semuanya dengan baik ke depannya. Pokoknya aku juga pengen ngasih saran, ditemenin juga sama Sun Life, karena Sun Life juga berkomitmen untuk nemenin seluruh nasabahnya gitu ya, untuk menciptakan perencanaan finansial yang matang. Jadi semoga tahun 2026 lebih optimis dan lebih pede. Gitu aja dari aku. Oke, terima kasih Mas Beril atas kesempatannya. Saya lanjut lagi ya Mas Beril. Lanjut. Mungkin Mas Beril juga mau lanjut selfie. Aku lagi rekam dulu. Thank you. Oke, tadi itu wawancara saya bersama Mas Beril begitu ya. Merupakan seorang influencer dan juga penyiar radio juga begitu. Tadi juga kita ketahui. Nah, nantinya memang kalau masyarakat Jakarta ini mau menghabiskan waktu atau malam pergantian tahun, ini juga bisa mendatangi beberapa titik yang sudah disediakan oleh Pemprov Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya atas laporannya. Tadi kita sudah lihat di Jakarta, dan tidak hanya di Jakarta, kita akan bergeser ke kawasan Braga di Kota Bandung, Jawa Barat, Edwin. Betul sekali, terdapat beragam aktivitas juga yang akan menyambut perayaan malam tahun baru di 2026. Dan untuk mengetahui suasana di sekitar kawasan Braga, Kota Bandung, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani. Mita Handayani, silakan dengan laporan Anda. Kawasan
Kawasan Braga semakin malam ini semakin ramai dan antusias warga yang datang ke kawasan Braga ini sudah nampak dari sore hari tadi karena untuk saat ini sangat banyak sekali warga yang memadati kawasan ini untuk merayakan pergantian tahun baru ke 2026. Dan saat ini saya sedang berada di Taman Braga di mana di sini banyak sekali aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan untuk menikmati pergantian tahun baru ke 2026. Salah satunya adalah dengan foto booth real time. Nah, ini bisa dilihat di belakang saya. Jadi untuk masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini, ketika melakukan foto booth, ini akan langsung real time ditayangkan di LED Videotron yang ada di belakang saya. Ini dapat dilihat itu sudah ada waktu-waktunya ada 3, 2, 1 itu menunjukkan bahwa itu real time. Jadi yang foto di situ itu langsung akan terlihat di layar sebesar itu oleh masyarakat lain. Wah, ini berarti auto famous yang foto booth di situ. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruan tahun baru di Taman Braga ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Kiki. Ya, halo Ibu Kiki, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ibu Kiki, saya mau tahu nih, ini apa sih yang melatar belakangi gelar Gumilar ini dilaksanakan, Bu? Oke, jadi kami dari Sun Life memang melakukan kampanye terkait dengan tahun baru. Kenapa tahun baru? Karena buat kami di Sun Life tahun baru adalah momen refleksi dan titik awal. Nah, di saat keluarga Indonesia sedang berpikir sejenak mengenai apa sih yang udah dilakukan ya tahun sebelumnya dan kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan tahun ke depannya. Nah, kami ingin hadir memberikan informasi, memberikan edukasi mengenai pentingnya perencanaan finansial sehingga keluarga Indonesia bisa melangkah ke masa depan dengan lebih optimis. Nah, salah satunya kegiatan kami di tahun baru ini adalah hadir di Gelar Gumilar ini. Di Gelar Gumilar ya, Bu ya. Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan oleh para pengunjung yang datang ke acara Gelar Gumilar ini, Bu? Oke, Gelar Gumilar ini berbagai macam kegiatan ya. Nah, di booth-nya Sun Life sendiri kita ada foto booth AI. Kenapa? Karena ternyata masyarakat Bandung itu seneng banget foto-foto gitu ya. Lalu kemudian bersama penyelenggara kami juga ada foto booth real time juga. Nah, kami juga memberikan hidrasi nih dan melalui water station. Kenapa? Karena saat have fun harus tetap mikir kesehatan dong gitu ya. Dan ditambah lagi dengan musisi-musisi lokal yang hadir untuk kita bersama-sama merayakan pergantian tahun ini. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat untuk maju di 2026? Baik, keluarga Indonesia, tahun 2026 ini adalah tahun untuk Anda memulai memiliki perencanaan keuangan yang lebih tepat bagi keluarga Anda. Nah, kami di Sun Life mempermudah hal tersebut dengan meluncurkan produk terbaru kami yang bernama Sun Prosperity Prime atau Si Super yang memberikan 3 hal yang penting ya. Yang pertama adalah aman karena dia memberikan manfaat tunai dari ulang tahun polis tahun pertama. Yang kedua adalah fleksibel karena dia memberikan berbagai opsi untuk dimiliki sesuai dengan kebutuhan di setiap tahap kehidupan. Dan yang paling penting adalah dia mudah sekali untuk dimiliki karena bisa masuk tanpa pemeriksaan medis dan hingga usia 80 tahun. Sun Life hadir sebagai mitra bagi keluarga Indonesia untuk mencapai kemapanan finansial dan kehidupan yang lebih sehat. Baik, terima kasih Ibu Kiki sudah berbincang dengan kami. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Kiki. Ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan di Taman Braga ini. Dari mulai menyaksikan band-band, lalu foto real time, sehingga nanti muka Anda akan muncul di layar LED sebesar itu. Jadi bagi Anda yang ingin merayakan pergantian tahun baru bisa datang langsung ke Taman Braga Bandung. Kembali ke Anda.